Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma sukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhasnahum baghtatan fa izahum mublisun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, perlu kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan lepas dari kenikmatan dan musibah, kesenangan dan kesusahan, kelapangan dan kesempitan, kebahagiaan dan penderitaan. Dan semua itu pasti akan kita lalui. Dan mari kita renungkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, sehingga lebih banyak menguji kita dengan ujian kesenangan, bukan ujian penderitaan. Dan itu sadar atau tidak sadari, kita mengakui itu semua. Dan dari sini kita paham bahwa ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak melulu hanya ujian-ujian kesusahan, musibah, dan lain sebagainya. Ternyata kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita juga merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika diberi nikmat dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Beruntunglah orang-orang yang ketika diberikan kesenangan-kesenangan hidup, apa yang dia inginkan dia dapatkan kemudian digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun beruntunglah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah kemudian dia bersabar atas musibah itu. Maka itu menjadi pahala yang sangat besar baginya. Tetapi alangkah meruginya orang-orang yang ketika diberikan musibah kemudian dia tidak bersabar atas ujian itu. Maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kenikmatan-kenikmatan hidup. Apa yang dia inginkan dia dapatkan. Tetapi dia tidak gunakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya untuk bersyukur atas nikmat itu. Bahkan jauh dari ketaatan kepada Allah, melalaikan peringatan-peringatan Allah, maka sejatinya ini adalah bencana yang Allah berikan kepadanya. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, kullu ni'matin la tukarribu minallahi azza wajal fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah azza wajalla, maka ia sejatinya adalah bencana. Maka Allah pun mengingatkan kita di dalam surat Al-An'am ayat 44 ini. Peringatan yang sangat menohok kita. Mari kita renungkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma sukkiru bihi. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Bahwa ini loh dinul Islam yang benar, yang hak. Diingatkan agar taat tetapi tetap maksiat. Diingatkan agar beriman tetapi dia malah kufur. Diingatkan mendekatkan diri kepada Allah, dia malah menjauh dari Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in." Maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta iza farihu bima utu. Hingga apabila mereka telah bergembira dengan semua itu, dengan apa yang telah Allah datangkan kepada mereka, dibukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka, kemudian bersenang-senang dengan itu, bergembira dengan itu, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, fa'akhasnahum baghtatan.
maka kami siksa dengan sekonyong-konyong. Maka kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Faizahum mublisun. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini tentunya tidak akan lepas dari dua ini. Maka sekali lagi beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan hidup kepadanya, kemudian dia menggunakan kenikmatan itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia ingat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah ruginya orang-orang yang ketika Allah berikan kenikmatan tetapi justru malah menjauhkan dia dari Allah. Maka Allah ingatkan kita dengan ayat di dalam surat Al-An'am ayat 46 ini. Ayat yang ke-44 ini. Maka semoga ayat ini menjadi renungan bagi kita. Bahwa kesenangan-kesenangan dunia yang Allah berikan kepada kita tetapi justru melalaikan kita dari Allah. Maka sejatinya ini adalah bencana sebelum datangnya bencana yang sesungguhnya. Inilah yang dinamakan istidraj yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu." Ya. "Iza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai. Mungkin kita pernah melihat ada orang-orang di sekitar kita yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan hidup kepadanya, apa yang dia inginkan dia dapatkan, apa yang dia suka dia punya. Wa huwa muqimun ala ma'siyati. Padahal dia berada dalam ketaatan, padahal berada dia dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya. Sudah diberikan kesenangan-kesenangan hidup, apa yang dia inginkan dia dapatkan. Wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, padahal dia tetap berada dalam kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa istidrajun. Maka sesungguhnya ini adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Inilah azab sebelum datangnya azab. Allah membiarkannya dalam kesesatan yang panjang sehingga betul-betul lupa dengan Allah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berkecil hati ketika ada kita dapati orang-orang yang diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia sebenarnya jauh dari Allah. Maka sejatinya inilah azab istidraj yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah membebaskan kita, menjauhkan kita dari hukuman yang Allah berikan ini kepada kita. Semoga kesenangan-kesenangan yang kita nikmati hari ini, semoga ini menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan istidraj. Maka betapa khawatirnya para sahabat ketika para sahabat itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia begitu khawatir, hatinya tergetar, sedih. Jangan-jangan ini istidraj. Nah, sekali lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita rasakan hari ini, ujian-ujian kesenangan yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan betul-betul ini merupakan karunia Allah kepada kita, bukan bentuk bencana yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.